Shalom, salam sukacita, salam damai sejahtera, dan salam kemerdekaan. Kemerdekaan yang datang daripada Tuhan itu adalah kemerdekaan yang abadi, kemerdekaan yang kekal. Kita telah dilepaskan, dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa yang mengikat kita, yang membelenggu kita, sehingga hari ini kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Ciri-ciri orang yang merdeka adalah dia tetap bersukacita, tetap memiliki damai, tetap memiliki Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang merdeka. Saya kena percaya kita semua adalah orang-orang yang merdeka. Katakan pada diri kita, saya adalah orang merdeka. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum lebih jauh kita belajar kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita minta tuntunan daripada Roh Kudusnya Tuhan untuk mengilhamkan roh pengertian, kemampuan untuk kita mampu merenungi, melakukan, membagikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam keseharian kita. Mari kita berdoa, Sang tuntun kita di dalam doa. Bapa di sorga, hari ini kami memiliki waktu yang indah, waktu yang spesial yang Kau anugerahkan, yang Kau berikan bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar tanpa hadirnya kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami akan kerdil, hidup kami akan hampa, hidup kami terasa sia-sia. Izinkan kami untuk terus menghadirkan firman Tuhan itu dalam hidup kami, membasuhi, memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami dimurnikan, dimerdekakan oleh darah Kristus Yesus, sehingga sukacita yang besar, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan mengalir dalam hidup kami. Berbicaralah pada kami semua, karena kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama berbicara dan membahas, belajar satu topik yang sangat menarik. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Mungkin ada yang berpendapat, Pak Pendeta, semasa hidup saya tidak pernah memiliki musuh atau bermusuhan dengan orang lain. Itu pendapat kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin berbeda dengan pendapat orang lain. Kita berusaha berlaku baik, mengeluarkan tutur bahasa yang baik, berpikiran yang baik, hidup yang baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang melihat gaya hidup kita, menilai gaya bicara kita, itu akan berpikir negatif, tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang musuh ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu berbicara hal yang sulit. Hari ini kita menyakiti sesama kita, membuat sesama kita merasa muak, merasa benci, merasa marah terhadap kita. Itu hal yang harus kita selesaikan, yang harus kita bereskan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lebih jauh kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita mendasarinya dengan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu,
Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepada dia pipi yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Sampai di situ. Nanti silakan Bapak Ibu di rumah masing-masing menjadi bahan perenungan untuk baca ayat-ayat selanjutnya. Tetapi dalam firman Tuhan ini saya mau bersama-sama membuka paradigma kita, membuka mindset kita, membuka pola pikir kita, membuka cara berpikir kita, saudara. Untuk mengasihi musuh itu tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, yang menyakiti hati kita, yang melakukan kejahatan terhadap kita, itu tidaklah gampang. Itu tidaklah mudah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengasihi orang yang berkhianat terhadap kita, mengasihi orang yang melukai hati kita, merampas haknya kita, itu tidaklah mudah. Tetapi mari kita bersama-sama dalam pembelajaran ini, dalam satu kebenaran firman Tuhan di hari ini, membuka paradigma kita bahwa berkat Tuhan itu tersedia bagi kita, diperuntukkan bagi kita, yang harus kita ambil, yang harus kita raih. Damai yang datang daripada Tuhan itu sudah diperuntukkan untuk kita. Sukacita yang datang daripada Tuhan itu sudah ada, diperuntukkan bagi kita, yang harus kita ambil, yang harus kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi satu penekanan, satu penegasan daripada kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Kasihilah musuhmu, saudara. Ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan, camkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita. Mungkin secara sengaja atau tidak sengaja kita membuat permusuhan dengan orang lain. Mungkin melalui tutur bahasa, tingkah laku, perbuatan, pola pikir kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang menyakiti orang lain, membuat orang lain jengkel, membuat orang lain marah, membuat orang lain benci terhadap kita. Atau sebaliknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang orang lain perbuat terhadap kita, mengambil, merampas haknya kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang itu membuat kita marah, yang itu membuat kita jengkel, yang itu membuat kita muak, yang itu membuat kita dendam. Mungkin juga orang-orang terdekat kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mungkin selama ini kita anggap ada permusuhan, ada keretakan di dalam kekeluargaan kita karena selisih paham, karena cekcok dan sebagainya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang firman Tuhan tegaskan kepada kita hari ini, harus diselesaikan. Amin. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan itu harus diputuskan, itu harus diselesaikan, itu harus dibuang jauh. Karena itu menjadi penghambat-penghambat untuk sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Untuk damai sejahtera, untuk berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada kita. Itu adalah masalah yang besar, masalah yang fatal untuk berkat itu tersumbat. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah pembelajaran yang sangat luar biasa, yang diberikan, yang dianugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita membuka telinga kita, membuka mata rohani kita untuk melihat kemuliaan Allah. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku,
Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu. Hukum dunia berkata, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Itu hukum dunia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kedurhakaan harus dibalas dengan kedurhakaan, tetapi tidak untuk hukumnya Tuhan. Hukum kekristenan diajarkan, kalau ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, kita harus mampu untuk mengasihi mereka. Amin. Kita harus mampu untuk melepaskan pengampunan terhadap mereka. Apalagi kalau kita berbuat salah terhadap orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus mampu untuk dituntut, harus mampu untuk meminta maaf, meminta pengampunan kepada orang yang kita sakiti. Terlebih-lebih terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kasihilah musuhmu. Berlakulah, berbuatlah baik terhadap mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sulit untuk menerapkan firman Tuhan ini, untuk mengasihi musuh kita, apalagi berbuat baik terhadap musuh kita. Dia sudah merampas apa yang menjadi hak kita. Dia sudah melakukan perbuatan yang sangat-sangat menyakiti kita, yang membuat hati kita jengkel, hati kita marah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi hukum kekristenan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik terhadap mereka. Mengapa ajaran kekristenan, mengapa ajaran firman Tuhan begitu luar biasa ditekankan kepada kita, disampaikan, dikumandangkan kepada kita, agar kita bersama-sama bisa mengalami damainya Tuhan, mengalami sukacitanya Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami berkat-berkat ilahinya Tuhan. Amin. Kalau mau melihat kemuliaan Allah, merasakan damainya Tuhan, sukacita yang datang daripada Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Lepaskan pengampunan, lepaskan maaf terhadap orang yang menyakiti kita, lepaskan pengampunan kalau ada kita berbuat sesuatu yang jahat terhadap orang lain. Nah, saudaraku, selanjutnya dikatakan di situ, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi yang mengutuk kamu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Sangat-sangat sulit untuk kita pahami ajaran kekristenan, ajaran daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi itulah yang harus kita kerjakan. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Sulit bukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Orang dah mengutuk kita, orang telah mencaci maki kita, menyumpah serapah kita. Kita datang kuncup-kuncup untuk minta berkat kepada mereka. Sulit, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi percayalah, kalau sudah ada Kristus dalam hatimu, sudah ada Kristus dalam hidupmu, itu tidak sukar dan tidak sulit untuk dilakukan. Amin. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Berdoa bagi orang yang berbuat jahat, bagi orang yang membenci, bagi orang yang iri hati, bagi orang yang dendam. Jangan pernah iri hati melihat orang lain maju hidupnya, melihat tetangga kita maju hidupnya. Tetapi berdoalah supaya berkat-berkat datang daripada Tuhan itu juga mengalir dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Jikalau ada orang menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Itu ajaran kekristenan. Supaya saudaraku yang dikasih Tuhan, yang perlu kita ketahui hari ini, bahwa ajaran kekristenan dituntut ketika orang melakukan kejahatan, kita membalasnya dengan kebaikan. Ketika orang memberikan sesuatu pembelajaran yang pahit bagi kita, kita memberikan suatu pembelajaran yang manis untuk mereka. Ketika orang menyumpah serapah, mencaci maki, mengutuk kita, kita perkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang berkat, kata-kata membangun untuk mereka, sehingga kemuliaan Allah benar-benar terpancar dalam hidup kita. Nah saudaraku, sampai di situ dulu menara firman Tuhan. Saya kena percaya menara firman Tuhan yang singkat ini yang akan menggugah kerohanian kita, pribadi kita, untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah damainya Tuhan, sukacitanya Tuhan, berkat-berkat ilahiyah Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Salam sehat, salam damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Damainya Tuhan, sukacitanya Tuhan mengalir dalam hidup kami. Berkat-berkat jasmani, berkat rohani terus ada dalam hidup kami. Kuasa kebenaran firman Tuhan menyembuhkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya salah diberikan solusi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.